Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Fami. Fahmi ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nizami, saya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ditugaskan dari sana untuk mewawancarai gimana sih humas itu seperti apa sih. Dan teman-teman juga banyak yang penasaran dan mungkin kurang tahu teman-teman humas itu apa. Mungkin Mbak Fami bisa cerita dan menjelaskan apa sih humas atau PR itu apa sih? Gimana sih gambaran pekerjaan seorang public relation? Semuanya terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling sharing sharing informasi tentang kebetulan yang menjadi pekerjaan saya sehari-hari di sini. Jadi public relation merupakan salah satu, kalau kita nyebutnya salah satu petugas, salah satu lembaga yang di dalamnya adalah orang-orang yang bertugas untuk memberikan informasi, menyebarkan informasi tentang kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kita kebetulan kita adalah PR dari pemerintah atau bisa disebut Government Public Relation. Gitu ya. Jadi GPR ini kita bertugas menyebarkan informasi program-program pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota Probolinggo, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Wali Kota. Jadi salah satu tugas PR adalah menyebarluaskan apa sih program yang sudah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, dan targetnya itu apa saja, seperti itu. Mbak, itu kuliahnya jurusan apa sih dulu sebelum bekerja di PR di sini? Iya, kebetulan saya adalah lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, tapi yang saya ambil waktu itu jurnalistik. Jadi basic ilmu saya adalah jurnalistik. Kalau dulu kan saya di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Jadi dulu ada jurusan jurnalistik, ada jurusan humas gitu. Nah, kalau zaman saya dulu antara mahasiswa humas dan jurnalistik itu pasti sudah kelihatan dari penampilan. Jadi kalau humas itu selalu yang rapi, kece gitu kan ya, terus ceweknya dandan, dan sementara kalau di tempat saya di jurnalistik anak-anaknya sih stylenya selengean gitu. Jadi kita lebih santai gitu, lebih gimana gitu. Ya, tapi basic ilmunya sebenarnya sama, gitu kan? Semua adalah basic ilmunya adalah komunikasi. Gitu. Nah, setelah dari lulusan di Surabaya itu, saya juga sempat bekerja di dunia jurnalistik juga. Jadi sebelum saya bekerja di pemerintah Kota Probolinggo, saya pernah menjadi wartawan di koran Rek Ayo Rek. Nah, koran Rek Ayo Rek adalah, kalau tahu koran memorandum nggak? Pernah baca? Nah, kalau memorandum adalah Yellow Pers atau koran kriminal yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau di Jakarta dulu tuh namanya koran lampu merah. Jadi isinya adalah berita-berita tentang kriminalitas yang ada di wilayah tersebut. Nah, saya pernah di sana selama sekitar 2 tahun, kemudian ditempatkan di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Nah, setelah itu saya resign, saya pindah ke Metro TV. Di Metro TV saya jadi kameramen untuk wilayah Probolinggo Kota, Kabupaten. Nah, kemudian pada saat itu ada pembukaan rekrutmen wartawan untuk Radar Bromo Jawa Pos. Kenal Radar Bromo ya? Nah, kemudian saya melamar di sana, alhamdulillah diterima. Tahun 2007 waktu itu saya masuk, kemudian ada tes CPNS. Tes CPNS saya masih ingat itu tahun 2011. Nah, saya coba-coba ikut sama teman-teman bareng-bareng, dan alhamdulillah saya mendapatkan rezeki, mendapatkan kesempatan untuk bergabung di pemerintah Kota Probolinggo. Nah, selama saya ada di Pemkot ini, sejak pertama kali jadi CPNS atau calon PNS itu, saya sudah menempati tempat tugas di bagian humas dan protokol. Jadi dulu namanya bagian humas dan protokol. Kemudian pada tahun 2019 kemarin, 2020 kemarin, bagian humas protokol merger jadi satu di Dinas Kominfo ini. Gitu. Jadi saat ini seksi humas itu ada di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Gitu. Untuk public relation ini kan masyarakat juga tidak semuanya tahu public relation itu apa sih? Mungkin ada sebutan lain kan selain public relation itu? Oke. Mungkin public relation tidak, masyarakat banyak yang seperti Mas jelaskan tadi, ada masyarakat yang tidak begitu paham ya, atau kalau masyarakat di sini mungkin lebih mengenal atau banyak orang yang mengenalnya adalah bahasa humas atau hubungan masyarakat gitu. Jadi di sini juga orang-orang taunya, khususnya di pemerintahan juga, kalau kita selalu menyebutnya humas. Nah, humas kan ada humas korporat, ada humas pemerintah gitu ya, macam-macam. Nah, kebetulan kalau saya adalah humas pemerintah di Kota Probolinggo ini. Struktur public relation di kantor ini tuh seperti apa sih Mbak? Dari atas sampai ke bawah itu seperti apa? Kalau Dinas Komunikasi Informatika, dia tuh punya 4 bidang. Jadi ada bidang pengelola komunikasi publik, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, kemudian bidang TIK, teknologi informasi itu, terus kemudian ada e-government. Nah, kebetulan bagi humas atau hubungan masyarakat ini ada di bawah bidang PKP, bidang pengelolaan komunikasi publik. Nah, bidang komunikasi publik ini terdiri dari 3 seksi humas, seksi media publik, dan seksi kemitraan dan kelembagaan. Nah, struktur di pemerintah Kota Probolinggo kita berada di posisi itu. Jadi kita ada di seksi humas bidang pengelolaan komunikasi publik, seperti itu. Untuk pekerjaan seorang public relation itu day to day itu ngapain aja? Seharian itu seperti apa yang dilakukan seorang public relation? Kalau kita di sini itu tugas rutin ya. Tugas rutin kita itu biasanya adalah membackup kegiatan Bapak Wali Kota Probolinggo. Jadi setiap hari Bapak kan ada kegiatan gitu ya, ada 2-3 kegiatan, misalnya pembukaan sosialisasi atau tiba-tiba ada kegiatan pemantauan lokasi apa. Nah, disitulah kita bertugas untuk melakukan peliputan. Nah, disitu kita melakukan tugas peliputan. Dari hasil peliputan ini kita olah menjadi bentuk berita. Beritanya itu ada yang video, ada yang berita website, juga ada yang radio. Nah, dari sini itu kemudian diolah sama teman-teman yang bertugas ini, menjadilah produk pemberitaan tersebut. Gitu. Nah, selain itu kita sebagai humas juga menyiapkan materi bahan pidato untuk Bapak Wali Kota. Jadi semisal Bapak Wali Kota akan mengisi acara A atau acara sosialisasi lah, begitu, ada yang menyediakan pidatonya adalah dari kita. Jadi kita siapkan detail-detail informasi, poin-poin apa yang perlu beliau sampaikan kepada audiens yang ada di acara tersebut. Nah, selain itu juga kita kerjasama dengan media massa. Jadi kita itu juga ada kerjasama bagaimana supaya peran kita sebagai humas adalah bagaimana supaya masyarakat itu mengetahui apa sih agenda Bapak Wali Kota hari ini. Nah, kita itu informasikan kepada teman-teman media yang ada di Kota Probolinggo. Nah, dari informasi itu akhirnya teman-teman media bisa ikut meliput. Nah, dari liputan itu bisa diupload di masing-masing medianya, media sosial, media cetak gitu kan. Nah, dari itulah kita bisa mendesiminasikan informasi ke masyarakat luas. Jadi di sini kita humas pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus menggandeng beberapa stakeholder. Kalau kita adalah teman-teman media gitu. Nah, padahal selain itu ini ada di seksi lain, kita juga ada punya KIM, kita juga punya komunitas pegiat medsos gitu. Untuk alat atau gadget yang dibutuhkan untuk pertama kali di public relation itu apa aja sih Mbak? Kalau kita yang paling penting adalah ini, handphone paling utama, karena satu, kita pasti butuh komunikasi ya. Komunikasi dalam ini, koordinasi dengan teman-teman, komunikasi dengan ajudan, koordinasi dengan protokol atau panitia kegiatan. Kemudian dari handphone ini juga kita bisa merekam apa yang informasi yang kita dapatkan. Kemudian dari handphone ini juga yang terbiasa bisa mengetik lewat handphone. Tapi kalau yang tidak terbiasa melalui
laptop. Dan yang paling utama adalah tentunya pakai data ya. Itu yang paling penting. Untuk skill tertentu tuh ada nggak sih yang diperlukan di public relation tuh, entah itu soft skill atau hard skill yang dibutuhkan? Oke, kalau menurut saya semua bisa dilakukan learning by doing ya. Iya. Jadi semua itu bisa kita pelajari, semua itu bisa kita coba, semua itu bisa kita lakukan kalau kita mau gitu. Tapi intinya adalah passion. Ketika passion kita ada di dunia PR, di dunia humas atau di dunia jurnalistik, itu pasti akan mendukung apa yang sudah kita ambil. Contohnya, masnya, saya passion saya di mana? Saya di passion saya adalah di dunia humas. Oke, berarti dengan performa yang ada itu, ketika sampai sudah memilih masuk ke jurusan humas, tentunya ketika sampai menjalani tahapan-tahapan hingga lulus nanti, semakin kuat gitu loh, semakin oke, saya sudah ada di jalan ini. Berarti itu yang paling penting juga. Semuanya itu bisa dipelajari. Misalnya seperti public relation, public speaking seperti ini. Itu saya juga orang yang tidak terlalu bisa banget ngomong di luar, ngomong sama orang-orang juga nggak begitu bisa. Tapi bagaimana saya harus belajar, karena saya adalah sebagai salah satu petugas humas yang mewakili pemerintah kota, yang mewakili kantor saya, harus bisa mempunyai performance yang baik. Mungkin dari mbaknya ada tips-tips nggak buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau terjun ke dunia public kan, konflik ke public relation dari humas, itu ada tips-tips dari mbaknya? Kalau tips saya adalah anak komunikasi itu identik dengan anak yang paling mudah bergaul ya. Iya. Anak yang paling bisa masuk ke semua elemen gitu ya. Saya bisa merasakan itu. Jadi saya yakin ketika kita sudah memilih, kita sudah niat ada di komunikasi, mau istilahnya apa yang ada di sekitar kita harus bisa mensupport gitu. Jadi tips saya adalah kalau sudah di komunikasi, tetap pertahankan itu, karena komunikasi itu menarik, komunikasi itu bisa di mana aja, komunikasi itu bisa ngapain aja. Karena sarjana komunikasi atau PR itu bisa nyemplung di semua perusahaan, baik itu swasta atau di BUMN atau di pemerintah, itu semua juga bisa. Intinya adalah tetap bisa pandai bergaul gitu kan, tetap punya public speaking yang enak gitu. Jadi jangan malu untuk terus belajar. Seperti halnya saya juga masih banyak belajar di dunia kehumasan ini, seperti itu. Dan satu informasi lagi, jadi di pemerintah itu kita punya Pranata Humas. Nah, Pranata Humas adalah Pranata Hubungan Masyarakat. Nah, ini adalah tugas-tugas mereka tentang kehumasan itu tadi, tugas berita, pelayanan informasi dan kehumasan itu ada seperti itu. Jadi informasi saja bahwa ketika ada yang tertarik untuk jadi PNS, ada jabatan yang bisa dimasuki ya, bisa dilamar, yaitu adalah Pranata Humas. Jadi itu adalah dunia humas masuk di situ. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak ya udah meluangkan waktunya. Mohon maaf ya kalau ada salah, ada keliru, saya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya. Dan teman-teman juga banyak tahu apa itu humas dan public relation. Mungkin sekian dulu dari saya sangat berterima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, jangan lupa pakai masker dan 3M.